Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bersama-sama menyimak materi tentang dampak positif dan negatif penggunaan gadget pada anak usia dini. Mari kita simak terlebih dahulu dampak positif penggunaan gadget pada anak usia dini. Dampak positif yang pertama adalah dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, pasti sudah banyak yang mengetahui bahwa gadget ini dapat menambah ilmu pengetahuan. Dibuktikan pada saat anak-anak mengerjakan tugas sekolah. Dengan adanya gadget ini bisa memudahkan anak-anak untuk mendapatkan informasi atau materi yang lebih banyak dan lebih cepat. Dampak positif yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Misalnya saja, jika orang tua atau pihak keluarga akan menjemput anak-anak ketika pulang sekolah, anak-anak bisa menghubungi orang tua ketika pulang sekolah. Selanjutnya, dampak positif yang ketiga adalah memperluas jaringan pertemanan. Di dalam gadget ternyata banyak berbagai aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat memperluas jaringan pertemanan anak-anak dengan siapa saja, bahkan di seluruh penjuru dunia. Dampak positif yang keempat adalah sebagai media hiburan. Adanya hiburan seperti permainan edukatif ini dapat membantu merangsang otak pada pola permainan yang sesuai dengan usia anak-anak. Selain itu, media belajar yang dikemas dalam bentuk permainan seperti kuisis dan lain sebagainya, itu dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak. Selanjutnya kita simak dampak negatif penggunaan gadget pada anak usia dini. Dampak negatif yang pertama yaitu menjadi pribadi yang tertutup. Anak yang kecanduan gadget akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain gadget. Kecanduan yang diakibatkan oleh gadget dapat mengganggu kedekatan dengan orang lain, sehingga anak-anak menjadi susah bergaul dan susah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dampak negatif yang kedua adalah kesehatan terganggu. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan penggunanya, terutama kesehatan mata. Hal ini dipicu oleh penurunan tingkat kedipan selama penggunaan gadget. Akibatnya mata kekurangan pelumas sehingga menyebabkan mata kering dan gatal. Nah, selain itu, akibat dari terlalu lama menatap layar gadget juga dapat menyebabkan mata minus. Selanjutnya, dampak negatif yang ketiga yaitu gangguan tidur. Anak yang bermain gadget tanpa pengawasan dari orang tua akan terganggu jam tidurnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena rangsangan cahaya dari gadget dapat mengganggu irama sirkadian otak yang berpengaruh terhadap rasa kantuk. Jadi, anak-anak akan lebih sulit untuk memejamkan mata, bahkan anak-anak cenderung tidak mendapatkan tidur yang nyenyak. Kemudian dampak negatif yang keempat adalah suka menyendiri. Ini dibuktikan bahwa anak yang senang bermain gadgetnya akan merasa bahwa itu adalah teman yang mengasihkan, sehingga anak cenderung menghabiskan waktu di rumah untuk bermain gadget. Nah, di samping itu, anak yang suka menyendiri akibat kecanduan gadget akan lebih agresif. Misalnya saat dipanggil orang tua atau disuruh orang tua, ia tidak langsung bergegas memenuhi panggilan itu. Bahkan dia sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar atau membantah sekalipun. Yang terakhir, ada dampak negatif yang lebih kejam yaitu ancaman cyberbullying. Cyberbullying adalah kejadian ketika seseorang diejek, dihina, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet. Cyberbullying ini dilakukan untuk mengguncang psikologi sosial seseorang. Akibatnya bisa membuat orang resah, takut, emosi, tidak semangat hidup, bahkan sampai bunuh diri. Agar kita terhindar dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri, maka kita perlu memahami dan menerapkan bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik dan benar. Gunakanlah smartphone-mu sebagaimana fungsinya, sebagai alat untuk memudahkan aktivitasmu. Jadi, anak-anak boleh menggunakan gadget sebagaimana fungsinya untuk hal-hal yang lebih penting, bukan untuk mengubah pola hidup anak-anak menjadi ketergantungan. Yuk efisienkan penggunaan gadget mulai dari sekarang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa belajar menggunakan gadget dengan baik mulai dari sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.